Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada hari ini diperkirakan akan menguat karena kemarin sudah melemah dan beberapa hari terjadi pelemahan. Bagaimana kondisi sesungguhnya, kita langsung bergabung bersama dengan Mercy Wijaya dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, di belakang Anda saya lihat sudah hijau indeks harga saham gabungan. Apakah penguatan ini akan terjadi cukup permanen sepanjang hari ini atau memang ini hanya karena technical rebound setelah beberapa hari indeks terus terkoreksi? Mercy. Leo dan pemirsa, analis mengatakan bahwa penguatan pada indeks harga saham gabungan hari ini merupakan technical rebound dan prediksinya pergerakan indeks masih akan cukup sideways hari ini antara 6.500 sampai 6.600. Penguatan pada indeks harga saham gabungan juga searah dengan pergerakan indeks global yang mendapatkan optimisme setelah pemerintah Tiongkok berkomitmen untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok seperti masa pra-pandemi COVID-19, yaitu mencapai 6%. Sehingga indeks global menguat, IHSG juga terlihat menguat 0,27% ke level 6.601 pada perdagangan pagi hari ini. Selain ada optimisme dari Tiongkok, ada juga ekspektasi bahwa tingkat inflasi di Amerika Serikat akan turun di bulan Desember 2022, sehingga akan membuat The Fed akan mengurangi agresivitasnya di tahun 2023 ini. Hal ini membuat indeks global, di antaranya indeks di Asia bergerak menguat, Leo. Pada pagi tadi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, indeks Nikkei Jepang menguat 0,03%, indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,9%, dan penguatan pada indeks Hatem Singapura tercatat 0,12%. Memang kemarin pemerintah Tiongkok ini kembali berkomitmen untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 ke level sebelum pandemi COVID-19, yaitu mencapai 6% pertumbuhannya secara tahunan. Yang mana pada tahun 2022 kemarin prediksinya pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih akan di kisaran 3%, Leo dan pemirsa. Dan pada tahun 2023 ini prediksinya pertumbuhan ekonomi Tiongkok bisa mencapai 4,9%. Ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, diantaranya dengan menggenjot konsumsi masyarakat dan juga meyakinkan investor untuk kembali melakukan bisnis di kawasan Tiongkok. Oleh karena itu hari ini pelaku pasar juga akan melihat bagaimana data inflasi di Tiongkok pada bulan Desember 2022. Berbeda dengan Amerika Serikat yang diharapkan inflasinya turun, di Tiongkok untuk ini diharapkan inflasinya bergerak naik dari 1,6% menjadi 1,8% secara tahunan di bulan Desember 2022 sebagai tanda bahwa permintaan atau konsumsi masyarakat di Tiongkok bertambah dan akan menggeliatkan ekonomi di Tiongkok secara lebih lanjut. Sementara itu di Amerika Serikat, pergerakan indeksnya ini juga menguat, Leo dan pemirsa, karena ada ekspektasi inflasi pada bulan Desember akan lebih rendah dari bulan November, yaitu 6,5% secara tahunan. Dan kita bisa lihat indeks S&P 500 Nasdaq Composite ini menguatnya cukup signifikan lebih dari 1%, sementara indeks Dow Jones naik 0,8%. Dan kalau kami melihat sejumlah prediksi, inflasi inti di kawasan Amerika Serikat pada bulan Desember juga diprediksi turun dari 6% ke 5,7%, yang artinya The Fed yang selama ini menaikkan suku bunga untuk bisa menurunkan inflasi, artinya kebijakan dari The Fed ini sudah mulai efektif terlihat, dan harapannya di tahun 2023 ini The Fed tidak akan terlalu agresif. Jika memang inflasi di Amerika Serikat turun, maka sejumlah analis memprediksi bahwa kenaikan suku bunga pada bulan Februari, tepatnya tanggal 1 Februari 2023 akan menjadi kenaikan suku bunga The Fed terakhir yang merupakan rangkaian dari kenaikan suku bunga yang sudah terjadi di tahun 2022 kemarin. Prediksinya pada tanggal 1 Februari 2022 The Fed akan menaikkan suku bunga 50 basis poin ke level 4,75 sampai 5%. Dan ini juga menjadi sentimen positif bagi pelaku pasar. Dan terkait dengan pasar saham sendiri, Leo, sejumlah analis melihat ada rotasi atau perpindahan tren yang tadinya investasi di saham perbankan ini diminati oleh investor, dan juga ada saham-saham di sektor energi dan tambang, dan juga saham-saham di sektor consumer goods ini akan mulai beralih ke saham sektor komoditas yang saat ini sedang digenjot hilirisasinya oleh pemerintah. Kemarin juga Presiden Joko Widodo menyatakan ada kemungkinan untuk melarang ekspor tembaga sebagai bentuk komitmen untuk melakukan hilirisasi komoditas di dalam negeri, setelah sebelumnya pemerintah juga melarang ekspor nikel dan juga bauksit. Oleh karena itu saat ini pelaku pasar sedang melihat bagaimana tren pergerakan harga saham yang terkait dengan tembaga
di dalam negeri. Sehingga kita akan lihat pergerakan IHSG potensi penguatannya terbatas, namun trennya masih akan sideways atau cenderung flat antara 6.534 sampai 6.644. Leo. Penguatan yang terjadi di indeks harga saham gabungan ini menariknya Mercy juga kelihatannya walaupun kondisinya berbeda terjadi juga penguatan di nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, tetapi disebut-sebut ini sebetulnya karena banyak investor asing yang mulai membeli surat utang negara di pasar obligasi. Benar begitu atau seperti apa kondisi rupiah saat ini, Mercy? Ya, Leo, kalau kami memantau memang rupiah mengalami penguatan pagi hari ini 0,36% di level 15.426 rupiah per dolar. Ini juga seiring dengan tren penguatan obligasi pemerintah Indonesia untuk yang tenor 5 tahun. Ini yield obligasinya turun dari 6,6% pekan lalu menjadi 6,4% pekan ini. Dan untuk yang tenor 10 tahun ini juga turun dari 7% pekan lalu menjadi 6,8% pekan ini. Yang artinya obligasi pemerintah Indonesia kembali diminati oleh investor dan kembali menguat dengan adanya penurunan dari imbal hasil obligasi tersebut. Dan juga ada beberapa kebijakan terkait dengan revisi PP terkait dengan devisa hasil ekspor yang akan diperbanyak sektornya oleh pemerintah sehingga akan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Demikian Leo, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Kita akan pantau terus sepanjang hari ini. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.